Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10E6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pop-up book yang telah dikerjakan beberapa bulan lalu dengan tema Jelajah Nusantara di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anissa Halimatus Sadah. Saya Naya Khairunisa Ridawullah. Saya Rapa Rahmat Saputra. Saya Ali Mustafa. Saya Muhammad Lutfi. Saya Arifin Ilham Bawa. Saya Tiara Muslimah. Saya Salma Kamila Nisa. Dan saya Najwa Asria Kusnadi. Baik, mari kita simak presentasi kami hari ini. Oke, mari kita mulai di sini. Saya akan melampirkan materi dari pertama. Oke, buka. Di sini ada foto-foto dari kelompok 3 dan juga nama-namanya. Nah, bisa dilihat. Oke, tutup. Gimana? Oke, dah. Sudah. Dan di halaman ini ada pelampir peta Sulawesi Tenggara. Ya. Dan juga di sini provinsinya pasti Sulawesi Tenggara ya. Provinsi Sulawesi Tenggara ini berdiri pada tanggal 22 September 1964. Ibu kota di sini bernama Kendari. Luas wilayah 38.140 km persegi. Jumlah penduduk di sini 1.922.684 jiwa. Jumlah kabupaten atau kota 7 kabupaten dan 2 kota. Dan di sini juga ada arah mata angin. Oke, mungkin dan juga selebihnya legenda yang terlampir di peta. Selanjutnya saya serahkan kepada Lutfi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi termasuk sejumlah pulau besar seperti Buton, Muna, Kabaena, dan Wawoni. Yang kedua ada sumber dan pembuatan. Disusun oleh kelompok 3 tahun 2003, sumber Atlas Indonesia dan Dunia untuk pendidikan, buku Grasinda. Terus ada lagi batas wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Batas wilayah selatan ada Laut Flores, batas wilayah timur Laut Banda, batas wilayah barat ada Teluk Bone. Oke, yang ketiga ada legenda segitiga hitam adalah gunung, garis merah adalah jalan, garis biru adalah sungai, dan titik hitam adalah ibu kota. Letak astronomis berada di antara 02 derajat 45 sampai 06 derajat 15 di tentang selatan dan 120 sampai 45 sampai 124 derajat 45 bujur timur. Terus yang terakhir ada legenda. Terakhir ada gunung-gunung di Sulawesi Tenggara. Yang pertama Gunung Mengkongga, 2 Gunung Labohogo, yang ketiga Gunung Sambapolulu. Sekian dari saya. Oke, sekian dari kami untuk pematerian dalam peta Sulawesi Tenggara. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada Nisa lagi. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi mata pelajaran sejarah dengan judul Asal-usul Kendari dari Jejak Nelayan ke Kota Bahari. Di sini kami akan menyampaikan 6 poin materi. Langsung saja, yang pertama itu asal-usul nama Kendari. Kendari yaitu berasal dari kata kandai yang artinya sebuah alat yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat yang terbuat dari kayu atau bambu. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk menggayuh perahu di perairan yang dangkal. Nah, menurut berita yang beredar, pada zaman dahulu ada seseorang yang bertanya kepada seorang nelayan, lalu bertanya tentang tempat tersebut. Nah, seorang nelayan tersebut salah sangka. Ia mengira bahwa
yang seseorang tanyakan adalah alat yang sedang ia gunakan, padahal ia menanyakan tempat tersebut. Nah, dengan jawaban itu, nama kandai atau kata kandai berubah menjadi kendari dari seiring berjalannya waktu hingga sampai saat ini menjadi Kendari di ibu kota Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua yaitu awal mulanya berdiri kota Kendari. Nah, Kendari berawal dari Teluk Kendari yang dibuka sebagai pelabuhan yang strategis pada abad ke-19 sehingga menarik para pedagang. Nah, perkembangan dari kota menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan ini ditandai dengan pembangunan istana Raja Tebau yang diiringi oleh Vosmaer pada tanggal 9 Mei 1831 yang kini menjadi hari jadinya. Sekian dua materi yang saya sampaikan, dilanjut oleh Naya. Yang ketiga yaitu sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sumber tertulis, meliputi naskah kuno dari keturunan Laode dan Waode di Buton serta dokumen yang dibawa Belanda. Yang kedua yaitu sumber lisan, berupa cerita rakyat seperti kisah asal-usul matahari dan bulan. Yang ketiga yaitu sumber arkeologi, situs prasejarah seperti Liang Kobori dan Metanduno, benteng dan keraton, artefak seperti mata uang kerajaan, peti mayat, kepak batu, dan gelang kerang. Yang keempat yaitu koleksi museum, menyimpan benda etnografis, arkeologis, dan histori yang membantu memahami perkembangan budaya dan sejarah. Yang kelima yaitu sumber sejarah wilayah, perjanjian VOC dengan Sultan Bulton pada 1613 serta catatan pemerintahan kolonial yang membentuk wilayah administratif seperti Afdeling Boyaton Laiwoi hingga menjadi kabupaten pada tahun 1952. Yang keempat yaitu peristiwa penting di Sulawesi Tenggara, meliputi peristiwa 19 November tahun 1945 di Kolaka, menyergap rombongan Belanda sebagai bentuk perlawanan awal masa revolusi. Yang kedua, masa Perang Dunia II. Terjadi pertempuran Kendari 1942 saat Jepang merebut lapangan terbang Kendari II setelah Belanda mundur. Yang ketiga, Kabupaten Kolaka dibentuk tahun 1959 melalui Undang-Undang Nomor 29 1959. Yang kelima yaitu tokoh-tokoh sejarah. Yang pertama yaitu Dr. Andes Laode Kaimuddin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1992 sampai 2022. Ia dikenal sebagai tokoh pembangunan. Yang kedua yaitu Dr. Andes Haji Yakub Silandae berperan dalam pembentukan administratif Kendari termasuk proses pergantian status pemerintahan setempat. Yang ketiga yaitu Abdullah Silandae terlibat dalam pembentukan status kota administratif Kendari sebelum menjadi kota Madya Dati II. Yang keempat yaitu Idham Aziz, pernah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun perannya lebih nasional, ia adalah putra daerah Kendari yang berprestasi di lembaga Polri. Yang kelima, Dr. Andes Abdur Rauf, pemekaran dan pemerintah lokal yang aktif dalam proses pendirian dan perubahan status wilayah Kendari sebagai kota administratif. Sekian dari saya, dilanjut dengan pembahasan oleh Ali. Peran daerah-daerah lokal dalam sejarah Sulawesi Tenggara. Secara umum, peran daerah-daerah tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama. Pusat kekuasaan dan budaya kerajaan. Sebelum masa kolonial, berbagi daerah di Sumatera berperan sebagai pusat kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan budaya yang kuat. Kesultanan Buton merupakan kerajaan terbesar di Sumatera yang memainkan peran geopolitik yang signifikan. Kesultanan Buton hasil mempertahankan diri dalam persaingan politik antara kekuasaan regional dan seperti Ternate dan Goa, serta menghadapi ekspansi VOC Belanda. Wilayah pengaruhnya meluas termasuk sebagai kebenaan.
Sekian dari kami, dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi. Materi senjata. Yang pertama ada kimia. Perisai khas suku Tolaki bentuknya persegi panjang melengkung dengan panjang sekitar 60 hingga 75 cm dan lebar 20 hingga 30 cm. Di sekelilingnya terdapat ukiran indah sebagai hiasan. Kimia digunakan oleh kaum pria, terutama raja, bangsawan, dan kesatria sebagai alat pertahanan diri dalam pertempuran jarak dekat. Yang kedua, ada sumpitan. Sumpitan yaitu alat berburu tradisional berupa tabung panjang berupa di tengah yang digunakan untuk meniup peluru kecil dari kayu atau logam. Peluru sumpitan biasanya diberi racun, menjadikannya senjata yang mematikan saat berburu di hutan. Yang ketiga, ada tombak menatu. Diworolia, senjata berbentuk tombak dengan bilah besi dan tangkai bambu atau kayu keras, dihiasi anyaman rotan. Tembakan ini digunakan dalam peperangan maupun berburu binatang, dan dahulu menjadi perlengkapan penting para pemimpin kerajaan. Yang keempat, ada keris pusaka emas Arupalaka. Keris berlekuk-lekuk yang menjadi simbol kebesaran para bangsawan di wilayah Lia. Jarak dekat, keris ini juga berfungsi sebagai lubang kehormatan dan pusaka sakral. Yang terakhir ada parang tawu, senjata tradisional khas dari suku Tolaki termasuk subsuku Mekongga yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Indonesia. Perang tawu adalah sejenis parang, senjata atau kelewang yang digunakan sebagai senjata perang oleh para panglima. Perang disebut tamalaki. Pada zaman kerajaan di suku Tolaki, seperti kerajaan Konawe dan kerajaan Mekongga. Selanjutnya ada tari. Yang pertama, tari Lariangi. Tari Lariangi adalah tarian tradisional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai tarian sambutan dan menyampaikan pesan dengan gerakan lembut serta nyanyian berisi nasihat dan pujaan. Yang kedua, tari Balumpa. Tari Balumpa adalah tarian Wakatobi di Sulawesi Tenggara untuk menyambut tamu dengan gembira, diiringi musik gambus, gendang, dan pantun khas. Yang ketiga, tari Mangaru. Tari Mangaru adalah tarian tradisional perang dari Sulawesi Tenggara yang awalnya menggambarkan keberanian prajurit di medan perang, khususnya dari Kesultanan Buton atau Luwu. Yang keempat, ada tari Lulo. Tari Lulo adalah tarian suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara yang melambangkan syukur dan kebersamaan, dilakukan berpegangan tangan sambil menari melingkar mengikuti irama musik. Yang kelima, tari Umuara. Tari Umuara adalah tarian perang suku Tolaki di Sulawesi Tenggara yang menggambarkan keberanian dan ketangkasan prajurit. Kini digunakan untuk menyambut tamu agung atau upacara adat penting. Yang keenam, ada tari Dinggu. Tari Dinggu adalah tarian tradisional suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara yang menggambarkan rasa syukur atas panen dengan gerakan meniru kegiatan petani serta menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Selanjutnya ada alat musik. Yang pertama, kanda wuta, terbuat dari kayu tanah liat, rotan, dan pelepah sagu. Alat musik ini dipukul dan berfungsi untuk mengiringi tarian seperti tarian lulo ganda. Yang kedua, dimba gowuna, dikenal juga sebagai gendang bambu. Alat musik ini terbuat dari bambu dan rotan yang dimainkan oleh perempuan sebagai hiburan saat menenun. Yang ketiga,
Ba'asi terdiri dari 10 batang bambu berukuran berbeda dan dimainkan dengan cara dipukul. Menggunakan rotan untuk menghasilkan nada-nada yang berbeda pula. Yang terakhir, lado-lado, alat musik yang sering digunakan dalam pertunjukan seni dan upacara adat, serta dapat dimainkan secara solo atau dalam ensemble. Kalau jangan jeung penutupan. Bae anu tadi anu kayak gitu. Jadi eta kesimpan di akhir. Tengah masakan, Makanan. makanan. Kela tuh. Baik, yang terakhir ada makanan. Makanan khas Sulawesi Tenggara yang pertama yaitu kapusu. Kapusu adalah kuliner khas Buton berupa jagung muda yang dimasak dengan santan dan bumbu bisa menjadi pengganti nasi. Lalu yang kedua adalah sinonggi. Sinonggi adalah makanan pokok pengganti nasi dari sagu yang kenyal, disantap dengan kuah ikan dan sayur. Selanjutnya ada sate gogos. Sate gogos adalah sate kerang khas Kendari yang disajikan dengan bumbu kacang dan lempar bakar. Lalu ada kabuto. Kabuto adalah makanan olahan ubi atau singkong yang dikukus dan dikeringkan, populer di daerah Buton. Lalu ada kosumi, yaitu kuliner berbahan dasar ubi atau jagung khas Kepulauan Buton, sering menjadi makanan pokok alternatif. Dan yang terakhir ada ikan dole. Ikan dole Buton yang dimasak dengan balutan santan gurih dan digoreng renyah. Selanjutnya ada tulisan. Tulisan yang ada di Sulawesi Tenggara serta aksara Hangul Korea yang digunakan secara khusus untuk menulis bahasa Cia-Cia di kota Bau-Bau. Selain itu, ada juga tulisan lain seperti kitab Al-Quran berusia ratusan tahun yang ditulis tangan di Kabupaten Muna. Yang selanjutnya ada rumah adat. 1. Banua Tada, rumah adat suku Baton. Struktur rumah panggung kayu dengan 4 tingkat atau lantai. Lantai pertama paling luas, kemudian mengecil di atasnya, tapi lantai keempat sedikit melebar kembali. Dibangun tanpa paku logam, menggunakan pasak kayu. Yang kedua, Laika, rumah adat suku Tolaki, rumah panggung berbentuk persegi panjang, biasanya punya 3-4 lantai. Yang ketiga, Metongga, rumah adat suku Metongga, bentuk rumah persegi 4 dengan 2 tiang penyangga utama, ornamen warna-warni di badan rumah. Khas dekorasi suku Metongga ada 3 tangga di bagian depan. Selanjutnya, tradisi di Sulawesi Tenggara mencakup berbagai upacara adat seperti Mawinda Kahoko, perkawinan adat Tolaki, Karya Lambe, sunatan perempuan di Wakatobi, Mesambai, kelahiran anak di Kolaka. Lalu ada juga permainan tradisi seperti kasede-sede dan meyeye. Selanjutnya ada bahasa utama di Sulawesi Tenggara yaitu bahasa Tolaki, bahasa Buna, Wolio, Cia-Cia, Moronene, dan Kuli Susu. Serta terdapat bahasa-bahasa daerah pendatang seperti Bugis, Jawa, Bali, Sunda, dan Bajo. Lalu pakaian adat Sulawesi Tenggara yang utama adalah baju adat Tolaki dan baju adat Buton. Baju adat Tolaki perempuan mengenakan babu ngawi dan laki-laki menggunakan babu ngawi langai. Dan untuk pakaian adat Buton, pria menggunakan dolomani dan perempuan menggunakan kombo. Lalu mayoritas penduduk Kota Kendari beragama Islam. Islam sekitar 93,16% hingga 93,41%. Kristen sekitar 5,88% hingga 5,40%. Protestan 3,71% dan Katolik 2,17%. Hindu sekitar 0,67% dan Buddha sekitar 0,29%. Sekian dari kami. Dilanjut dengan materi selanjutnya.
Baik, kali ini kami akan menyampaikan tentang materi ekonomi. Di sini ada 7 pendapatan dan ekonomi Sulawesi Tenggara. Yang pertama, pendapatan daerah APBD hingga 4 Oktober 2024 mencapai 3,2 triliun. Yang kedua, pendapatan negara APBN regional realisasi hingga 31 Agustus 2024 sebesar 16,86 triliun meningkat menjadi 24,22 triliun hingga akhir tahun. Yang ketiga, anggaran daerah 2025 direncanakan 5,1 triliun berhasil dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan sah lainnya. Yang keempat, PDRB 2024 nilai ekonomi Yang keempat, PDRB 2024 nilai ekonomi Sultra mencapai 189,48 triliun dengan pertumbuhan 5,40% dibanding lain sebelumnya. 6. Sumber pendapatan utama. Yang ketujuh, pajak sebagai penerimaan terbesar. SDA terutama nikel dan hasil laut menjadi kontributor penting ekonomi daerah. Dan juga ada sektor pendapatan utama Sulawesi Tenggara. Yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontributor terbesar PDRB 23,48%. Yang kedua, pertambangan didorong oleh potensi nikel besar 61,3 juta ton, sumber daya 20,45 juta ton cadangan. Yang ketiga, industri pengolahan, pertumbuhan tertinggi 19,88%. Yang keempat, perdagangan jasa, sektor penting dalam kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Dan juga di sini ada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan. Kira-kira tanggal rilisnya yaitu 5 Mei 2025. Ada 1. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran PDRB ADHB triwulan 1 sampai 25 mencapai 47,80 triliun, dana ADHK 2010 mencapai 28. Yang kedua, ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan 1 sampai 2025 terhadap triwulan 1 sampai 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% year-on-year. Dari sisi produksi, industri pengolahan mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 12,98%. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,74%. Yang ketiga yaitu ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan 1 sampai 2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 6,46%. Dari sisi produksi, konstruksi mengalami kontraksi terhadap sebesar 30,14%, sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 26,62%. Yang terakhir yaitu sisi produksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 23,83%. Dari sisi pengeluaran, kontribusi dominan terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 46,76%. Baik, saya akan membahas tentang potensi dari daerah Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah dalam pertambangan. Dalam pertambangan ada nikel, emas, dan aspal, dan juga marmer. Yang kedua dalam pertanian dan perkebunan. Ada kelapa kakao, padi, dan dalam komoditas lain ada kopi, jagung, lada, cengkeh, jahe, dan kemiri. Yang ketiga dalam bidang kehutanan ada kayu gelondangan dan kayu gergajian. Yang keempat dalam bidang perikanan dan kelautan ada perikanan laut dan darat, budidaya rumput laut, dan tombak ikan. Selanjutnya yang kelima ada peternakan tentang sapi, kerbau, dan kambing. Yang keenam pariwisata dan kerajaan, wisata alam dan budidaya, tenun khas, toraki, dan buton.
Selanjutnya ada beberapa gambar yang menampilkan mata pencaharian di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah mata pencarian utama masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang pertama menjadi petani seperti padi, jagung, kakao kelapa. Yang kedua nelayan dan pembudidayaan rumput laut. Selanjutnya yang ketiga pekerja tambang seperti yang sebelumnya yaitu adalah nikel, emas, dan aspal. Yang keempat pedagang dan pekerja jasa. Yang kelima adalah pengrajin tenun dan kerajinan tradisional. Sekian dari kami.